Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari yang terkasih, mari di awal Ekaristi ini kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan mengembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil mengingatkan kita semua bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita selalu berharap pada Allah, satu-satunya penyembuh, belum penyembuh utama. Di dalam diri kita ada banyak kesakitan. Karena itu Prapaskah adalah momen yang tepat bagi kita untuk datang memohon
penyembuhan. Penyembuhan atas segala penyakit yang kita alami, penyembuhan atas segala kekurangan-kekurangan, baik penyakit sosial maupun penyakit fisik yang melekat di dalam diri kita. Semoga bacaan ini tidak hanya mengingatkan kita agar kita mohon penyembuhan dari Tuhan, tapi juga iman kita semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami menunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semua kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang. Sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami, serta para imam, diakon, dan seluruh pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Mari kita memberikan salam damai. Anak domba Allah yang hapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Kristus anak domba Allah yang hapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semua tubuh dan darah Kristus akan kita sambut, membawa kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semua berkat kehadirannya dalam diri kami, kami pun memancarkan terang bagimu. Terangmu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa sudah selesai, mari pergi kita semua diutus.